Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang matriks dengan sub materi yang terakhir ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks dengan benar. Yang kedua adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dan inverse matriks dengan benar. Nah, untuk sistem persamaan linear yang akan kita pelajari hari ini adalah yang 2 variabel dan dengan yang 3 variabel. Untuk yang 2 variabel, kita tahu bentuk umumnya adalah AX ditambah AY sama dengan B. Nah, ini ada dua sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, untuk koefisiennya kita kasih lambang seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan mengisi kolom-kolom di matriks. Elemen-elemennya di matriks ini artinya baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom kedua, ini baris kedua kolom pertama, ini baris kedua kolom kedua. Nah, ada dua cara menyelesaikannya dengan matriks, yaitu yang pertama dengan inverse matriks, yang kedua dengan determinan matriks. Kita selesaikan dengan inverse matriks dulu. Ini disajikan dua persamaan linear dua variabel. Kita ubah dulu ke dalam matriks. Ya, ini ya. Bentuk matriksnya adalah ini mengisi kolom-kolom ini ya. Ini mengisi elemen-elemennya yang ini A11, A2, A12, A21, A22. Yang ini adalah variabelnya, yang ini adalah matriks B. Ini kita sebut dengan matriks A, matriks X, dan matriks B. Nah, yang harus diingat di sini adalah AX sama dengan B. Ya. Maka ketika kita mencari X-nya, dipindah ruas itu kalau dalam matriks ketika penjumlahan itu jadi pengurangan ketika dipindah ruas, ketika perkalian dipindah ruas menjadi inverse ya. Yang bawah XA sama dengan B, maka X sama dengan B kali inverse A. Nah, untuk yang atas dan yang bawah ini bedanya apa? Bedanya di posisi. Ketika A-nya ini tadinya di awal, di depan, maka ketika dipindah ruas juga di depan. Ketika ini di belakang, maka ini juga A-nya di belakang. Ya. Kalau yang ini kita tahu bahwa apa? AX sama dengan B. Maka ketika kita mencari X sama dengan A inverse dari A kali B. Ya. Langsung ke contoh. Contohnya adalah sebuah agrowisata menetapkan harga tiket masuk anak sebesar 5.000, harga tiket dewasa 8.000. Pada hari Minggu yang lalu, jumlah pengunjung agrowisata adalah 375 orang. Jika hasil penjualan tiket masuk sebesar 2.250.000, tentukan yang pertama perkalian matriks dari permasalahan di atas. Yang kedua adalah banyak orang dewasa yang mengunjungi agrowisata pada hari Minggu. Ya. Nah, untuk matriks kita misalkan dulu. Ini kan soal cerita, jadi kita misalkan dulu. Karena di sini tiket itu dibagi menjadi dua, anak-anak dan dewasa, maka X kita misalkan banyak pengunjung anak-anak, Y kita misalkan banyak pengunjung dewasa. Ya. Karena jumlah pengunjung agrowisata adalah 375, maka 375 itu adalah dewasa dan anak-anak. X tambah Y sama dengan 375. Ketemulah persamaan pertama. Yang kedua adalah harga tiket masuk anak 5.000, harga tiket dewasa 8.000. Terus uang yang didapat 2.250.000. Nah, maka 5.000 X ditambah 8.000 Y sama dengan 2.250.000. Karena nilainya terlalu besar, kita sederhanakan, bisa sama-sama dibagi 1.000. Maka menjadi 5X tambah 8Y sama dengan 2.250. Maka di sini kita dapat dua persamaan ya. Dari kedua persamaan tersebut kita jadikan perkalian matriks. Bentuknya seperti ini. Ini kan 1 ya, koefisiennya ini juga 1. Berarti 1, 1. Yang ini 5, 8, 5, 8. Variabelnya ada X dan Y. Terus ini 375, 2250. Dari sini kita dapat matriks A-nya segini, matriks X, matriks B. Maka AX sama dengan B, X sama dengan inverse dari A kali B. Maka kita cari dulu inverse A-nya.
Inverse itu adalah 1 per determinan A kali adjoin A. Maka dari sini determinan AD dikurangi BC. Maka ini ya, 1 kali 8 dikurangi 1 kali 5. Terus untuk adjoinnya ini 1 sama 8 tukar posisi, 1 sama 5-nya adalah tandanya berganti. Maka 8 kurangi 5 sama dengan 3. Sepertiga kali 8 negatif 1, negatif 5, 1. Kita tidak usah kalikan sepertiganya ini dengan masing-masing elemen. Kenapa? Karena nanti kan inverse A akan dikalikan dengan B untuk mempermudah penghitungan saja. Jadi dikalikannya di terakhir nanti. Ya, X sama dengan inverse A kali B. Tadi kita tahu inverse A-nya segini dikali B ya, matriks B-nya. Maka sepertiga. Nah, kita kalikan dulu. Matriks sesama matriks kita kalikan dulu. 8 kali 375 ditambah negatif 1 kali 2250. Yang bawah negatif 5 kali 375 ditambah 1 kali 2250. Sepertiga kali 3000 tambah negatif 2250. Yang bawah negatif 1875 ditambah 2250. Sepertiga dikali 750 dan 375. Maka 250 dan 125. Nah, untuk X kita tahu dapat 250, untuk Y 125. Yang ditanyakan adalah pengunjung dewasa. Tadi yang dimisalkan sebagai pengunjung dewasa adalah Y. Maka banyak pengunjung dewasa adalah 125 orang. Jelas ya? Kalau belum jelas silahkan ulangi videonya. Untuk yang sudah jelas, kita lanjut ke menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan determinan matriks atau cara Cramer. Cara Cramer ya, masih sama, punya sistem persamaan linear dua variabel diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, cara Cramer itu kita menggunakan 3 determinan, yaitu determinan utama, determinan variabel X, dan determinan variabel Y atau dx dy. Nah, dari situ, kalau determinan utama atau D itu matriks A ini. Matriks A ini kita determinankan. Ya, ini namanya determinan utama. Kalau yang dx, ini matriks A masih sama, tapi kolom untuk X-nya ini, yang depan, ini kita ganti dengan matriks B ini ya. Kita cari determinannya, itu adalah determinan variabel X. Untuk yang determinan Y masih sama matriks A, tapi yang kolom kedua ini kita ganti dengan matriks B, determinan variabel Y. Maka nilai X dan nilai Y dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan determinan X dibagi determinan utama, yang Y determinan Y dibagi determinan utama. Ya, langsung ke contoh soal, masih dengan soal yang sama seperti tadi, yang pertama tadi ya. Ini kita misalkan X dan Y-nya, ketemu persamaan pertama, ketemu persamaan kedua. Setelah itu kita ubah menjadi perkalian matriks ini ya. A, X, B. Nah, kalau yang ini kita cari determinan utamanya dulu. Determinan utama itu dari matriks A ini. Ya, kita cari determinannya 1 kali 8 dikurangi 1 kali 5. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Kalau yang determinan variabel X, matriks A, tapi kolom X-nya diganti dengan B. 375 dan 2250. Maka 375 kali 8 dikurangi 1 kali 2250. 3000 kurangi 2250 sama dengan 750. Untuk yang determinan variabel Y sama, matriks A, tapi kolom Y-nya, kolom keduanya kita ganti dengan matriks B. 375 dan 2250. Kita cari determinannya. 1 kali 2250 dikurangi 375 kali 5.
sama dengan 2250 dikurangi 1875 sama dengan 375. Nah, untuk mencari X, maka determinan variabel X dibagi determinan utama berarti 750 ini ya. 750 dibagi 3 sama dengan 250. Untuk yang Y, determinan variabel Y dibagi determinan utama 375 ini dibagi 3 sama dengan 125. Yang ditanyakan adalah banyaknya orang dewasa. Orang dewasa dimisalkan dengan Y. Maka pengunjung dewasa adalah 125 orang. Sama ya jawabannya ya dengan yang tadi. Nah, ini kalau menggunakan determinan. Sekarang adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, masih sama. Kita sajikan 3 sistem persamaan linear 3 variabel. Variabelnya X, Y, dan Z. Kita ganti, ini sesuai kolomnya nanti ya. Karena 3 variabel, maka nanti kolomnya matriksnya menjadi 3 kali 3. Ini kita menggunakan inverse dulu, cara inverse. Diubah, maka menjadi A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, A32, A33 dari sini ya. Karena variabelnya ada 3, X, Y, dan Z, dan ini B1, B2, B3. Ini matriks A, matriks X, matriks B, masih sama, ingat yang tadi, posisi A ada di mana, itu menentukan perkaliannya ketika dipindah ruas. Yang ini adalah A, X sama dengan B, maka X sama dengan inverse dari A kali B. Ya. Untuk yang kedua adalah menggunakan determinan matriks. Cara Cramer. Masih sama, ubah ke dalam bentuk matriks. Ada 4 determinan ya, ini bukan 3. Salah ini. 4 determinan, determinan utama, determinan variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, untuk determinan utamanya masih menggunakan matriks A. Ini matriks A, dicari determinannya. Tahu kan caranya kemarin yang materi minggu lalu? Ini determinan utama. Kalau DX berarti kolom yang X, kolom pertama diganti dengan B. Ini determinan variabel X. Untuk DY berarti kolom kedua atau kolom Y-nya ini diganti dengan matriks B. Untuk yang Z, determinan Z, kolom ketiga ini diganti dengan variabel matriks B. Rumusnya untuk mencari X, Y, dan Z adalah X sama dengan determinan X dibagi determinan yang Y, determinan Y dibagi determinan utama, yang Z adalah determinan Z dibagi determinan utama. Sama seperti tadi yang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang tugasnya adalah ada satu soal ini. Ini adalah nanti diubah ke dalam bentuk matriks menjadi matriks berurut 3 kali 3. Kerjakan dengan menggunakan penyelesaian inverse atau determinan matriks. Jadi boleh pilih salah satu ya. Silahkan. Kalau merasa tertarik dengan menggunakan penyelesaian inverse, silahkan pakai penyelesaian inverse. Kalau tertarik dengan determinan, silahkan menggunakan determinannya. Kerjakan di buku tugas, jangan lupa beri nama, nomor absen kelas, dan jangan lupa kirim ke email yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.